Shalom saudara, bless family, blessing. Saudara, sebelum kita masuk dalam acara share firman Tuhan, saya ingin mengasih tahu bahwa di Amerika ini jamnya mundur 1 jam. Mohon maaf kemarin lupa ngasih tahunya. Nah, makanya kalau di Indonesia sekarang ini adalah jam 10, ya betul. Kalau di Amerika ini jam 8 karena dia mundur 1 jam. Jadi mulai family devotion seterusnya sampai sekarang ini mulai start jam 10 pagi waktu Indonesia dan jam 8 malam waktu Amerika. Jadi sekali lagi karena di Amerika jamnya mundur 1 jam karena mau masuk summer. Jadi kita mulainya jam 8 malam di Amerika dan di Indonesia itu harus mundur 1 jam, berarti di Indonesia jam 10 pagi gitu ya saudara. Jadi sekali lagi family devotion-nya mulai sekarang itu mundur 1 jam karena ada daylight saving saudara. Jadi kita mundur 1 jam berarti jam 8 di Amerika dan di Indonesia jam 10 gitu ya saudara. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Inilah aku Tuhan, lihatlah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Inilah aku Tuhan, inilah aku, lihatlah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku
rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layaki sembah, ku nyanyi hosana, hosana bagi rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layaki sembah, ku nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layaki sembah, ku nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layaki sembah, kau layak disembah Tuhan. Kau layaki sembah, kau layak disembah Tuhan. Kau layaki sembah. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Engkau Allah yang hidup, ajaib Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, ajaib Tuhan. Mulialah nama-Mu kekal selamanya, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang hidup, kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Bapa. Ya rata sendaya lama sinakira, ira marata suna marata se. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Breathe upon me, breath of God.
breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High, and yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore, 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 Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, Ura Barakasuna. Come breathe upon me, rain of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High, and yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore, 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 Jesus, I adore your holy name. Jesus, I adore your holy name. Jesus, I adore, Jesus, I adore, Jesus, I adore, Jesus, I adore, Jesus, I adore your holy name. In Jesus' name, pray, name for God, Son, and to the Lord, please guide each and every one of us in the name of Jesus, I pray, amen. Amen, amen, amen. Bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apa yang hilang di tahun-tahun yang lampau, Tuhan akan kembalikan di tahun 2024 ini. Bahkan sampai 7 kali lipat. Haleluya, amin, haleluya. That's you, saudara. Haleluya. Jadi sekali lagi, saudara, saya ingin memberitahu di Indonesia saudara ada kebaktiannya Family Devotion jam 10 karena kita mundur 1 jam. Biasanya kan jam 11 karena daylight saving, jadi kita mundur 1 jam. Jadi di Amerika tetap jam 8 dan di Indonesia jam 10 bukan jam 11 gitu ya saudara. Saya harap sudah bisa ngerti. Mohon maaf saya lupa ngasih tahu kemarinnya. Oke, nah sekarang kita akan lihat saudara siapa yang hadir pada hari ini saudara. Ibu Saudari Wijiastuti, Pak Andreas Adi, Bu Lina, Pak Andi, dan seluruh keluarga besarnya, Tuhan berkati. Shalom, salam FJ, Tuhan memberkati bersama suku keluarga. Mira, Tuhan berkati bersama suku keluarga. Ibu Mary Olisa, Tuhan memberkati bersama suku keluarga. Yayan Hasan bersama anak-anak, Tuhan memberkati bersama suku keluarga. Ibu Lika, Ibu Neti, Tuhan Elke, Tuhan memberkati bersama suku keluarga. Dan Ibu Yulia Wibowo, Licun, Raymond, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. God is so good, God is wonderful. Ibu Dede, Simra, Saira, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Erdiana Tarigan, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Shalom, selamat pagi baru di Punita. Mohon dukungan doa supaya urusan jual beli rumah dan tanah berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kemarin sudah dipanjerin. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus.
Kami berdoa untuk Ibu Erdiana Tarigan, semuanya berjalan dengan baik, dimeteraikan dengan darah Yesus, dan dibungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya semuanya berjalan dengan lancar, sudah dipanggil, tanda jadi, dan kami percaya Tuhan akan bekerja secara sempurna, secara luar biasa, dan semuanya berjalan lancar, dan terjadi transaksi penuh 100% dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, God is so good. Lili, Heho, Naomi, Emma, maminya, kakaknya, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. God is so good, God is wonderful. Tuhan itu luar biasa. Blessing, Tuhan memberkati. God is so good. Eva, Troy Poluan, Treven Eden, dan Tante Ang, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Jadi sekali lagi saya hanya ngasih tahu aja karena kelupaannya saya, saudara. Ya, saya lupa ngasih tahu sekali lagi bahwa di Indonesia mulai hari ini dan seterusnya jam 10 pagi dan di Amerika jam 8. Kenapa? Karena ada daylight saving. Ya, jadi mundur 1 jam di Amerika karena ganti-ganti ya, saudara. Kalau musim-musim sekarang ini gonta-ganti, jadi agak membingungkan buat saudara ya. Jadi sekali lagi di Family Devotion itu jam 10 pagi gitu ya saudara ya, di Indonesia. Di Amerika tetap jam 8 gitu. Nah, hari ini kita mau terus belajar tentang bagaimana sih kita harus kalau kita lagi menghadapi kesulitan gitu ya saudara ya. Banyak hal-hal yang di dalam kehidupan kita ini kalau kita menghadapi kesulitan, yang pertama-tama yang terjadi adalah kepanikan gitu ya saudara ya. Makanya kita ini harus belajar supaya saudara sama saya ngerti dan tahu selama 6 bulan. Oh, selama 6 bulan. Terima kasih Bu Like. Selama 6 bulan ya saudara. Selama 6 bulan itu kita kebaktian jam 10 pagi Indonesia, jam 8 malam ya. Mulai sekarang selama 6 bulan gitu ya. Nah, terima kasih Bu Like gitu. Ya, jadi selama 6 bulan itu ada selama daylight saving ini itu waktunya 6 bulan, jadi ganti jam ya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya di Indonesia jam 10 pagi gitu ya saudara. Nah, makanya kita ini kadang-kala kalau kita menghadapi kesulitan agak shock gitu ya saudara, agak bingung, agak panik ya gitu. Nah, inilah yang harus kita mau diskusikan bersama-sama. Ibu Lucia, Billy, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Gimana sih supaya kita tidak panik ya, tidak bingung dalam mengatasi segala sesuatunya. Nah, saya ingin mengajak saudara supaya saudara ngerti dan tahu. Ibu Wanti, sehat Ibu Wanti, Tuhan memberkati, Pak Gede Arya, dan Pak Mule. Mau kasih tahu mulai dari start sekarang sampai 6 bulan kita ada daylight saving Ibu Wanti ya, jadi kasih tahu teman-teman dan sahabat kalau yang biasa mengikuti Family Devotion itu di Indonesia Family Devotion jam 10 pagi Ibu Wanti, karena kita ada daylight saving. Daylight saving itu di Amerika jadi mundur 1 jam selama 6 bulan. Jadi di Indonesia jam 10 pagi. Gitu ya Ibu Wanti. Thank you Ibu Wanti, sehat selalu Pak Gede Arya, Pak Muller, Tuhan memberkati bersama anak-anaknya. God is so good, God is wonderful. Sehat senantiasa Ibu Wanti. Nah, seringkali kalau kita menghadapi suatu masalah kita agak bingung, agak khawatir ya. Ibu Sandra, sehat Ibu Sandra, Tuhan memberkati. Untuk Pak Oki, sehat senantiasa. Dan juga untuk seluruh keluarga besarnya, Pak Sani juga, bersama Ibu, Mami yang ada di Indonesia, Tuhan memberkati. Rotua ya, kalau nggak salah ya. Tampu Bolon ya, benar ya Bu, gitu. Nah, jadi saya ingin katakan buat saudara, Ibu Sri Regawati, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Nah, maka saya ingin mengajak saudara gimana sih cara ngatasinya. Nah, itu yang harus kita perhatikan sama-sama saudara ya. Kita ini kadang kalau terima kesulitan dalam menghadapi hidup ini, kita shock, kita bingung, dan kita ini kadang-kala lost control ya. Makanya dulu saya selalu mengatakan kita harus memiliki self control ya, kita harus memiliki penguasaan diri, itu paling penting saudara. Kalau kita bisa menguasai penguasaan diri, kita ini akan tenang, kita ini nggak akan bingung gitu ya saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara ngerti dulu untuk cara menghadapi kesulitan-kesulitan yang datang mendadak gitu ya, supaya saudara belajar sama-sama dan supaya saudara ngerti kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang mendadak itu apa yang harus saudara dan saya perbuat gitu ya.
supaya kita ini belajar sama-sama. Nah, saudara lihat dulu di Markus 4, saudara ya, supaya kita mengantisipasi serangan-serangan mendadak yang daripada si setan gitu, saudara ya. Kita harus patahkan, kita harus hancurkan serangan-serangan mendadak yang daripada setan. Nah, ini yang diajarkan Tuhan. Markus 4, saudara ya, kita buka Markus 4 ayat yang ke-39. Markus 4 ayat ke-30. Terima kasih Bu Wanti, Tuhan memberkati. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata, ia bersabar di Tuhan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam dan tenanglah. Nah, saudara, saat murid-muridnya ada di dalam perahu, ya, saya berbuat di sisi lain, ya. Saat murid-muridnya ada di perahu sama Tuhan Yesus dan mendadak ada apa istilahnya angin pasang naik, ya, angin ribut, saudara. Padahal kalau dipikir ini, si nelayan ini kan sudah jago loh, saudara, ya, menghadapi hal-hal yang semacam itu, karena mereka ini nelayan dan punya pengalaman yang luar biasa. Begitu juga dengan kita ini sebenarnya juga udah biasa loh menghadapi kesulitan demi kesulitan, benar nggak sih? Make sense nggak kira-kira? Dia hidup seorang nelayan, dia menghadapi angin ribut, itu biasanya ya dia sudah ada pengalaman, dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Right, saudara? Begitu juga dengan kita, saudara dan saya, kita semua punya kesulitan sama-sama. Saudara punya kesulitan, saya punya kesulitan, saudara punya menghadapi kesulitan yang sama, kadang mendadak, kadang happen, kadang enggak, tapi tiba-tiba datang lagi, terus tidak di-plan, tiba-tiba datang, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan buat saudara pun juga pernah mengatasinya, bukan? Right? Nah, tetapi kenapa kalau itu terulang terjadi di dalam kehidupan kita kaget, saudara, kita shock gitu. Benar sih? Ini yang terjadi ya, semua orang, saudara. Nah, hari inilah yang kita mau belajar supaya saudara sama saya semakin strong, gitu. Supaya kuat itu di dalam Tuhan. Karena iblis itu tidak jauh-jauh, saudara. Dia tuh kalau apa istilahnya, kalau hantem anak-anak Tuhan ya itu aja, gitu loh ya. Dan jauh ini misalkan orang yang selalu diadang sakit hati, kecewa, reseh, dengki, iri, sirik, sombong, fitnah, gosip, apalagi saudara, ya itu aja. Tapi kadang kita nggak tahan. Padahal dulu-dulu kita bisa mengatasinya, dulu-dulu kita bisa bertahan, dulu-dulu kita bisa tenang. Kenapa? Kalau kejadian, kalau dalam hidup kita, terus kita bingung, saudara. Padahal kita udah ngalamin dan punya pengalaman. Nah, ini harus kita pikirin sama-sama. Hal sama seperti murid Tuhan Yesus. Dia seorang nelayan, dia menghadapi angin ribut biasa. Dia menghadapi situasi biasa. Dia menghadapi itu, tapi kenapa waktu datang dia panik? Bahkan dia berkata seperti ini loh, saudara. Ya, pada waktu itu Yesus ayat 38-nya saudara lihat. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkannya. Membangun sama Tuhan dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli. Seperti panik banget tuh. Kamu kok nggak peduli sekali kalau kita binasa? Gitu, saudara ya. Why gitu? Kamu dapat attention sama kita. Kok kamu begitu? Kamu yang di dalam perahu kok malah tidur nyenyak? Kan gitu, saudara ya. Kita kan suka begitu sih, saudara. Hal yang sama. Kita sebenarnya seperti kehilangan kontrol dan akhirnya kita berbuat sesuatu yang enggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, di sini Tuhan mau berbicara buat saudara sama saya. Kalau ada hal-hal yang mendadak dan sekalipun kita sudah menghadapi banyak pergumulan, tekanan hidup, kesulitan, apa aja, kita punya pengalaman. Nah, janganlah kita melupakan ajarannya Kristus. Itu poin dulu, saudara. Itu menjadi basicnya. Kadangkala sesuatu yang menimpa kita dalam hidup kita, baik itu mendadak, baik itu sesuatu hal, baik itu tekanan hidup, baik itu finansial, baik itu apa aja, janganlah kita langsung lost control. Makanya kita ini harus belajar minta roh penguasaan diri dulu, saudara. Karena itu yang akan menetralisir segala sesuatu. Kenapa kita nggak boleh shock? Kan itu mendadak normal. Betul, saudara menjawab dengan benar. Shock normal, tetapi kalau firman Tuhan ngajarin kita, kita harus belajar dengan pengalaman yang ada, saudara. Benar nggak? Seperti Yesus mati di atas kayu salib, begitu cintanya Tuhan, begitu luar biasanya Yesus mengasihi kita, Yesus memperhatikan kita, bahkan dia mati di atas kayu salib, dan betapa sayangnya Yesus, benar nggak? Nah, kalau kita sayang pada Yesus, kita jangan berbuat dosa dong, saudara. Kita ini kan tahu bahwa dosa itu tidak benar.
Kita tahu dosa itu membawa maut. Kita tahu upah dosa itu maut. Kenapa? Kita tetap buat juga. Kan poinnya begitu nih saudara. Kenapa itu terjadi? Nah makanya selalu kalau saudara ingat kalau doa syafaat di akhirnya selalu kita selalu ngomong matikan daging ini. Kita harus matikan daging setiap hari saudara. Kalau kita nggak bisa matikan daging dan nafsu kita akan kalah. Karena yang diserang iblis itu bukan kesulitannya. Iblis datangkan kesulitan dalam hidup saudara. Didatangkan cobaan itu, ingat ya Tuhan nggak pernah mencobai, tapi iblis mendatangkan cobaan itu supaya apa? Saat kita nggak pernah waspada. Ingat kemarin kita bicara waspada? Ya, karena kita nggak waspada. Kenapa kita nggak waspada? Karena kadangkala tahun lampau, saudara bisa tahan menghadapi kesulitan tekanan hidup karena relationship-nya bagus sekali sama Tuhan. Nah, sekarang yang dipertanyakan, relationship kita sebagus dulu atau enggak ya? Mungkin dulu saudara bisa menang, dulu saudara mungkin bisa cepat sekali mengatasinya. Kenapa sekarang tidak? Kan begitu, saudara. Kalau seperti tadi saya katakan Yesus mati di atas kayu salib, tak kasihnya seperti itu, seharusnya kita lekat dekat dengan Tuhan dong. Seharusnya kita apa istilahnya surrender sama Tuhan dong. Seharusnya kita menyerahkan dirinya sama Tuhan dong. Kenapa kita jadi panik? Kan dia penolong sudah. Nah, disinilah Tuhan mengajarin saudara sama saya di ayat yang ke-39 tadi. Supaya kita bisa mematikan nafsu dan daging kita. Dari mana nafsu itu datang? Iblis itu selalu menyerang nafsu kita, daging kita dulu. Kenapa? Daging ini gampang sekali dihajar sama iblis. Nafsu kita gampang disikat sama iblis. Karena itu sektor yang paling lemah sekali. Makanya kita harus menundukkan daging kita. Kalau kita tidak bisa menundukkan daging kita akan repot, saudara. Nah, kenapa? Nah, ini saudara, ayat 39-nya. Ia pun bangun menghadik angin itu. Yesus bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Kenapa Tuhan berkata diam? Dia sudah marahin Yesus. Ayat 38-nya tadi, dia berkata, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Loh, kok kamu begitu? Bukannya kamu sudah punya pengalaman bersama aku? Bukannya kamu sudah melihat mujizat yang begitu luar biasa dalam hidupmu? Begitu apa? Kamu nggak realize bahwa kamu adalah muridku? Aku sudah mengajar kamu dengan banyak hal. Tapi kenapa kamu melupakan itu semua? Nah, di sini nih saudara. Makanya ini seringkali kita jadi murid Yesus, kita jadi pengikut Yesus, tapi kita nggak berani melakukan perkataannya. Itu poin saudara. Makanya kita tuh belajar sedikit-sedikit melatih apa yang saudara ucapkan, belajar sesuai dengan tingkah laku saudara. Kalau saudara hanya mengucap doang, begitu kata-kata manis, tapi saudara tidak bisa melakukannya, saya yakin tuh kalau begitu ada kesulitan, tekanan hidup, saudara akan bingung, saudara. Saudara akan panik. Saudara seperti tidak punya pegangan. Pada saudara orang yang diurapi, saudara orang yang dikasihi, saudara orang yang disayang Tuhan, saudara orang yang diberkati Tuhan, saudara biji mata Tuhan, Tuhanlah pelindung saudara. Kurang apa sebenarnya? Kan boleh dikatakan kita ini harus siap, ready to go. Makanya Tuhan selalu ngomong, kita harus punya hubungan pribadi setiap hari dengan baik dan benar. Right, saudara? Yang harus diam itu apa? Mulut, saudara. Mulut itu harus dikunci rapat-rapat dalam kehidupan kita saat kesulitan tekanan hidup itu terjadi. Kenapa mulut itu kenapa bisa bicara? Karena mata itu melihat. Kejatuhan Adam dan Hawa karena melihat. Saudara, makanya waktu Adam berbicara dengan setan dan ditunjukin bahwa kamu makan buah pengetahuan baik itu kamu akan jadi seperti Tuhan. Lalu dia lihat buahnya. Dengan mata itulah sudah mulai dipengaruhi. Pengaruh yang jahat itu akan lebih cepat, pengaruh yang negatif akan lebih cepat, pengaruh yang bimbang, pengaruh yang kekhawatiran itu akan lebih cepat masuk kalau saudara nggak punya self-control. Makanya basic dalam kehidupan kita mengikut Tuhan itu self-control, penguasaan diri. Banyak orang hanya minta pengurapan, kesembuhan, khotbah yang baik dan lain sebagainya, tapi dia lupa self-control. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena tidak punya self-control? See? Kenapa seringkali kita dia tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatu terjadi itu karena kasih anugerah Tuhan. Kalau mereka tidak berpikir secara demikian, nggak punya self-control, maka dia akan berpikir bahwa semua terjadi atas kekuatannya. Nah, itu bahaya sekali, saudara.
Kalau saudara punya self control, otomatis saudara bisa menjaga hati dan pikiran saudara. Dan spirit saudara tetap bersih. Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, diam. Disuruh apa? Lu diam, jangan ngomong. Kalau kamu ngomong menunjukkan kepanikanmu. Kalau kamu bicara seperti itu menunjukkan kekalahanmu. Kalau kamu ngomong seperti itu tidak membangkitkan imanmu, bahwa iblis akan mendakwa kamu, iblis akan menjatuhkan kamu, iblis akan menyeret kamu, iblis akan membawa kamu kepada suatu kebinasaan, dan kamu tidak akan pernah melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. That's my sense, saudara. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan, Pak, dalam keadaan seperti itu? Saya terusin dulu ya sampai selesai supaya kita ini belajar sama-sama. Kalau saudara bisa kontrol akan lidahmu, otomatis saudara tidak akan menyerang dirimu sendiri. Benar nggak sih? Kalau perkataan-perkataan yang jelek kamu ucapkan itu menyerang dirimu sendiri, melemahkan dirimu sendiri. Saudara memperlihatkan ketidakmampuan, kekhawatiran. Nah, kalau itu saudara tunjukkan kelemahanmu kepada iblis, maka iblis akan menjatuhkan saudara. Iblis akan menuduh saudara. Iblis berkata, kamu tidak bisa apa-apa, kamu lemah, kamu tidak mampu, lihat keadaannya seperti ini, kesulitan seperti ini. Kan ada saudara. Makanya Tuhan suruh kita diam. Kenapa? Setiap anak-anak Tuhan diberinya kuasa. Arti kuasa ada sesuatu yang positif. Arti kuasa sesuatu yang mensupport kita. Arti kuasa itu membangkitkan iman kita. Arti kuasa kita melakukan sesuatu yang membuat hal-hal yang spektakuler. Namanya kuasa yang dimana tidak diberikan kepada semua orang, tapi Allah diberikan bagi orang yang mengasihi dia. Nah, saudara sudah diberikan kuasa. Berarti Tuhan mengasihi saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan mengasihi saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Tuhan akan berjalan di depan saudara. Itu jelas, saudara. Makanya saya kepengen saudara itu menghafal ayat, ya, supaya saudara itu kuat dalam menghadapi pertarungan di dalam dunia ini, saudara. Karena pertarungan dunia ini yang dihantam selalu apa, saudara? Selalu mulut kita. Kenapa mulut kita? Karena mata kita tuh melihat, saudara. Kalau mata kita melihat, lalu dia akan bereaksi langsung cepat, saudara. Dia akan bereaksi cepat sekali gitu. Makanya saya ingin mengajak saudara mengerti ini. Kalau kita bisa mengunci mulut kita, selama sudah buka mulut untuk membangun, go ahead. Tapi kalau sekarang sudah membuka mulut, tetapi menjatuhkan imanmu, lebih baik saudara diam, merenung, saudara. Lebih baik menyanyi, itu jauh lebih bagus, saudara. Supaya apa? Supaya saudara tidak melemahkan diri saudara sendiri, tidak menjatuhkan diri saudara sendiri. Sudah buka di Ulangan 31 dulu, saudara, ya. 31 ayat 8. Jadi seperti yang saya katakan, kalau saudara mau ada biji mata Tuhan, bahkan Yesus mati di atas kayu salib sudah membeli saudara, yang hidup bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Kalau Kristus hidup di dalam kamu, berarti kamu milik Kristus. Masa iya sih Kristus membiarkan saudara? Masa iya sih Tuhan meninggalkan saudara? Masa iya sih Tuhan nggak nolong saudara? Saya mengatakan buat saudara, Roma 8 ayat 28, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi dia. Saudara mengasihi Tuhan, jadi kita harus tenang. Bagaimana ketenangan itu bisa terjadi? Kunci mulut kita dulu. Something happen dalam hidupmu, apapun yang terjadi, mau mendadak atau tidak mendadak, atau bagaimana, atau tekanan hidup, sudah tenang dulu. Bagaimana sudah bisa tenang pada keadaan situasi? Miliki self-control. Penguasaan diri itu harus ada padamu. Setiap hari minta kepada Tuhan penguasaan diri. Kalau sudah punya penguasaan diri, pasti mulut kamu akan dikunci, di-lock sama Tuhan. Kenapa? Karena sudah mempunyai penguasaan. Otomatis imanmu akan strong, imanmu akan menjadi kuat, imanmu akan menjadi seorang pemenang. Kenapa? Karena saudara tidak akan bertindak hal-hal yang gegabah. Saudara tidak akan bertindak untuk menjatuhkan imanmu, atau menyalahkan dirimu, atau mengebling dirimu, atau mendakwa dirimu, dan lain sebagainya. Saudara akan stand. Dengan apa? With your faith. Karena sebenarnya saudara sudah punya pengalaman yang lampau. Iblis seringkali menuduh pengalaman lampau yang apa? Yang negatif. Hingga saudara didakwa terus sama iblis. Saudara dimasukin terus hal-hal yang buruk terus. Hingga saudara tak berdaya. Akhirnya saudara berbuka mulut. Akhirnya mengutuki dirinya saudara sendiri. Dan menjatuhkan iman. Seharusnya kita mengingat hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Yang dimana saudara sudah menjadi pemenang. Dimana saudara sudah menemukan jalan keluar. Dimana saudara sudah diberkati Tuhan secara luar biasa. Dimana Tuhan sudah memegang tangan saudara. Dimana Tuhan sudah menyatakan cinta kasih. Itu yang harus diingat. Makanya kita tidak boleh hidup di dalam kehidupan ini melihat situasi dan kondisi dalam keadaan saudara.
Sekali lagi saya katakan, situasi yang buruk, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menyusahkan itu tidak akan pernah membangkitkan iman saudara. Itu akan menjatuhkan iman saudara dan akan membuat saudara hanyut dan kalah dengan keadaan itu. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, hiduplah di dalam kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Arti kebenaran adalah hidup mengasihi Tuhan, kebenaran, the truth, definisi the truth, mengasihi firman, tunduk firman, taat firman, takut firman, dan melakukan firman. Maka saudara akan melihat kemerdekaan itu. That's my sense, saudara. Makanya kita harus belajar mengantisipasi gayanya iblis. Apalagi kalau kita mau mengerjakan pekerjaan untuk Tuhan. Apalagi kalau kita baru mau melayani, atau saudara mau masuk dalam pelayanan, atau sesuatu yang baru, atau bangun gereja, dan lain sebagainya, atau ingin memberikan sesuatu gift pada orang, ada aja halangannya, ada aja masalahnya, ada aja tekanannya, ada aja problemnya. Saya mau mengatakan buat saudara, diam saudara. Saudara miliki self-control itu. Itu kan yang selalu dipakai sama iblis. Contohnya paling gampang begini, paling gampang. Saudara kalau jalan, naik mobil. Ini kita dulu di ulangan 31 dikit dulu ya, saudara. Nah, kita mau naik mobil. Waktu kita naik mobil, kita tenang-tenang aja kan, nggak ada apa-apa. Benar nggak sih, saudara? Nggak ada apa-apa. Jalannya tenang. Kita merasa sukacita, tenang, bisa nyanyi-nyanyi. Tapi waktu saudara bangun, saudara terlambat, dan saudara mau cepat nyampe supaya telat, apa yang terjadi? Wah, saudara bingung kan? Pikirannya udah bingung, semuanya bingung. Wah, naiknya mobil, gimana sih ini, gimana? Lihat apa yang terjadi, saudara. Banyak rasanya ada aja ngalangi saudara. Ini mobil di depan kok nggak mau cepet-cepet ya? Cepet tuh, untuk jalannya kok lambat sekali, gimana sih? Jadi apa? Daging, flash. Kenapa itu terjadi? Karena ada penguasaan diri. Saudara ngalamin nggak sih? Kalau saudara mau kerja, mau terlambat, wow, naik mobilnya siksak, wing gitu ya. Waduh, emang kadang mau maki, terus kadang-kala kalau jam nikah, wah, kan begitu saudara ya. Saya mengatakan saudara, poinnya adalah nggak ada self control. That's make sense, saudara. Pernah ngalamin itu nggak, saudara? Lalu mulut kita terus ngomong sesuatu yang lambat ini, cuma gara-gara inilah ini dan lain sebagainya. Lihat, saudara. Hal yang simple, tapi itu suatu pelajaran yang luar biasa menurut saya. Untuk menghadapi, makanya Tuhan selalu berkata, percaya, setialah dalam perkara yang kecil, maka kamu akan dapat perkara yang besar. That's make sense, saudara. Jadi tenang saja, saudara. Diam saja. Saudara harus tahu kalau saudara bisa menguasai diri, maka saudara akan diam dan tenang. Itu kata firman Tuhan. Ya, tadi yang saudara lihat di Markus 4, ya. Saya mengatakan buat saudara, kalau saudara mengerti ini, saudara akan menjadi kokoh dan kuat, saudara. Saudara tidak akan bingung dalam menghadapi situasi kondisi yang apapun, karena saudara punya basicnya self control. Kalau saudara bisa menghadapi self control, seperti saya katakan, kunci mulut saudara. Jangan lakukan apapun hal-hal yang tidak membangun hidup saudara sendiri, yang tidak menguatkan diri saudara. Jangan, saudara. Sekali lagi saya mau ulang buat saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia Tuhan yang menuntun saudara. Dia Tuhan yang memberkati saudara. Dia Tuhan yang menjaga saudara. Dia Tuhan yang mengatakan, jika Tuhan di pihak saudara, siapakah lawan saudara? Tidak ada. Mau apapun tidak akan ada lawan. Karena dia selalu menolong, melepaskan, membebas, memberkati, dan membukakan jalan bagi orang yang mengasihi dia. Point. Dan saya percaya, saudara orang mengasihi Tuhan. Baik. Saudara orang mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, siapa lawan dia? Tidak ada. Lawan saudara nggak ada. Yang bisa menjatuhkan saudara, iblis tidak. Iblis tidak pernah bisa menjatuhkan saudara. Yang bisa menjatuhkan saudara adalah diri saudara sendiri. Dari mana? Dari mulut saudara. Dari pikiran saudara. Dari hati saudara. That makes sense, saudara? Maka itu Tuhan berkata, diam dan tenanglah. Itu Markus 1. Ayat pasal yang keempat. Saya mengatakan buat saudara, supaya saudara ngerti, supaya saudara menang, dan jangan jatuh bangun dengan permasalahan, dengan kesulitan demi kesulitan. Kini sudah saatnya kita menjadi pekerja-pekerja yang handal. Sudah saatnya kita menjadi pekerja-pekerja yang menuai jiwa-jiwa. Sudah menjadi saatnya kita dalam menjadi pekerja-pekerja yang tangguh dalam ikut Tuhan. Jadi saudara, di ayat Markus 4 tadi, ayat yang ke-39. Diam dan tenanglah. Kalau saudara bisa mengerti ini, maka saudara akan betul-betul menikmati hidup di dalam kehidupan saudara. Masalah boleh datang. Kan saya lupa ya ayatnya, Amsal 34 kalau tidak salah. Dan dia masalah itu Masalah itu banyak, tetapi Tuhan meluputkan dari semuanya itu. Right? Orang benar itu masalah banyak.
Tetapi Tuhan meluputkan. Kenapa Tuhan meluputkan? Sekali lagi saya katakan buat saudara, saya tekankan supaya saudara lihat bahwa saudara mau punya self control. Saudara bisa kunci mulut saudara dan saudara bisa tenang. Kenapa? Karena masa-masa lampau Tuhan sudah melawat dan menjamah saudara secara luar biasa. Bahkan saudara tahu bahwa saudara orang yang dikasihi Tuhan, bahwa saudara tahu saudara orang yang sayang Tuhan, saudara tahu saudara orang yang diberkati Tuhan, saudara tahu saudara orang yang menjadi biji mata Tuhan, saudara tahu Tuhan dan bersama dengan saudara. Siapa yang melawan kamu? Tidak ada. Saya sorry ya, saya mengatakan tidak bicara politik, tapi saya mengatakan begini, yang bisa menjatuhkan Amerika bukan dari luar negeri. Yang bisa menjatuhkan Amerika ini bukan negara orang luar, enggak. Yang bisa menghancurkan Amerika adalah orang dalam Amerika itu sendiri. Kenapa? Tidak ada saudara lawannya Amerika ini. Yang bisa menghancurkan ya orang-orangnya sendiri. Sama, yang bisa menghancurkan diri saudara, yang bisa membuat saudara hancur berantakan, bukan orang lain, yourself. Itu harus tahu, harus berpikir dengan jernih. Makanya disebut iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Kita ini sudah tahu, saudara. Makanya betapa liciknya iblis itu. Iblis itu dikalahkan dengan apa? Ada lagu kesaksian kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, kan gitu kan? Oleh apa? Kesaksian saudara. Makanya mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada merebut, saudara. Ya, makanya kita harus mempertahankan hidup saudara yang benar. Sulit, saudara. Kenapa sulit? Sekali lagi, dia tidak punya self control. Kan begitu saudara ya? Ya itu luar biasa. Nah, kalau saudara bagaimana sudah melakukannya jelas 31 ayat 8. Dia mengatakan sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Lihat itu selamanya siapa? Tidak ada kan? Kalau saudara tahu punya self control, saudara pasti ingat Tuhan. Saudara ingat pengalaman saudara. Saudara kan ingat penyertaannya Tuhan. Kenapa? Karena mulutmu diam. Kenapa mulutmu diam? Karena kamu punya self control. Waktu kamu punya self control, mulutmu diam, kamu bisa tenang. Waktu kamu tak bisa tenang, kamu bisa menyelesaikan semua masalahnya. Kenapa? Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Disitulah Holy Spirit come to you. Disitulah Holy Spirit touch you. Disitulah Holy Spirit open the way for you. Disitulah Holy Spirit is the Lord of Lords, the King of Kings, the mighty God. No one else like Him. Right? That's it, saudara. Wow, kalau saudara ngerti ini, mantap pisan saudara. Ya, Tuhan sendiri berjalan di depan saudara. Mau apa lagi? Ya, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Siapa lagi? Nggak ada lagi, saudara. Benar nggak sih? Ini loh janjinya Tuhan. Ya, mungkin coba, kenapa ya Pak? Kok begitu? Ke itu tadi ya Bapak Ibu saya katakan. Coba try untuk mengingat karya besar Tuhan dalam hidupmu. Itu bisa terjadi kalau saudara bisa diam, mulutnya bisa diam, bisa tenang. Benar nggak sih? Kalau mulut kita nggak bisa diam, kita nggak bisa tenang, otomatis kita nggak punya self control, saudara. Karena self control itu sangat mutlak rupanya. Self control itu sungguh dominan sekali dalam kehidupan kita. Cuma orang nggak mau, pikirannya self control. Sorry, contoh nih paling gampang. Orang hidupnya susah terus, pokoknya susah, mendadak jebret jadi miliarder. Either one, saudara, either dia kaget, mendadak, shock, langsung dead, saudara, karena tidak pernah jadi orang kaya, ya kan? Karena dia susah hidupnya terus, atau dia dapat itu, dia sombong, habis dalam sekejap. Why? Karena tidak punya self control. Tidak ada ketenangan, bingung apa yang harus dia buat. Mulutnya tuh udah ngomong yang yang nggak benar punya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia melakukan. Karena dia tidak pernah memiliki seperti itu. Tetapi sekalipun sudah nggak pernah menjadi orang miliarder, sudah tidak pernah jadi orang hebat, tetapi selama sudah punya self control, maka saudara akan melihat anugerah Tuhan yang sangat besar. Sekalipun dia memberikan berkat yang besar, saudara tidak bergeming. Why? Kamu punya self control. Kamu bisa menghandle itu semua. Kenapa? Mulutmu
tidak mengutukimu, mulutmu tidak menjatuhkanmu, mulutmu tidak menyanjung-nyanjung engkau, tetapi mengingatkan semua karya-karya Tuhan nyata-nyata dalam kehidupan saudara, anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan saudara, maka itu saudara bisa tenang. Kenapa? Karena janji ini yang ada di dalam Ulangan 31. Dan dia menyertai, dia berjalan di depan saudara sendiri. Mau kurang apa lagi? Dia menyertai engkau, dia tidak membiarkan engkau. Berarti saudara tidak tinggal sendirian. Kelihatannya sendirian. Kelihatannya orang-orang, teman-teman meninggalkan saudara. Who cares dengan teman-teman? Yang penting jangan sampai Tuhan meninggalkan. Temanmu bisanya apa? Cuma ngomong, selesai. Untuk jalanin, belum tentu mau dia. Ya, coba bilang, ayo ganti ya masalahku, aku kasih ke kamu, mau? Dulu kan saya pernah ngomong, oke dah, siapa yang mau ganti penyakit saya, ya artritis ini, ayo saya bayar lah. Gak ada yang mau tuh saudara. Gak ada yang mau, saudara. Sih, karena ada. Hanya bisanya kasihan. Aduh, oke ya gini ya gitu ya. Gak ada. Tetapi Tuhan bukan hanya ngomong kasihan, dia buat sesuatu untuk saudara. Dia lakukan sesuatu untuk saudara. Dia nyatakan kuasanya. Dia nyatakan kehebatannya. Dia nyatakan keagungannya. Dia nyatakan kemurahannya dalam hidupmu. Sebab engkau biji matanya Tuhan. Engkau orang yang disayang, orang yang dikasihi Tuhan. Dia tanggung jawab akan hidupmu. Selama saudara punya self control, selama saudara punya betul ketenangan, dan saudara tidak pernah mengutuki dirimu, mulutmu keluar hanya untuk memuji menyembah Tuhan dan memberkati orang lain termasuk dirimu, maka Tuhan akan bekerja secara dahsyat dalam hidupmu. Oh, haleluya. Dan begini saudara. That's make sense? Makanya saya berharap kita ini bisa sadar dan kita ini bisa ngerti dengan baik, right? Tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau, period. Teman boleh lari, keluarga boleh meninggalkanmu, tapi Yesus akan bersama saudara selama kau melakukan firman-Nya dengan baik. Hidup di dalam kebenaran, seperti saya katakan, mengasihi firman, tunduk firman, setia firman, takut firman, dan melakukan firman. Wow. Makanya seperti saya katakan tadi, di Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya. Why? Banyak kemalangan. Justru banyak kemalangan menunjukkan banyak mujizat. Saudara lihat mujizat-mujizat terjadi. Dari mana? Dari masalah mereka. Mujizat-mujizat terjadi dari mana? Kehidupan mereka yang di mana Tuhan ingin memberkati mereka menjadi saksi, dan banyak orang melihat bahwa Allah yang saudara sembah Allah yang hidup, yang bernama Yesus Kristus Tuhan, dan itu akan memberkati, menguatkan banyak orang. Dari mana? Dari masalah, dari kesulitan, dari tekanan hidup, dari problem. Makanya kita jangan mau kalah sama iblis, saudara. Kita jangan berkata dia kita daging. Stop, saudara. Seperti yang saya berkata seringkali. Don't tell. Yang lemah itu jangan di open mouth gitu loh. Jangan dibicarakan yang lemah. Saudara harus belajar mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terlebih lagi kita harus mempercayai firman Tuhan utuh, bulat-bulat. Seperti saudara kalau pergi ke dokter dikatakan ini ya, minum obatnya ya, ini ya, semuanya ya. Tapi kenapa sama Tuhan nggak bisa ya? Saudara harus ikut yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Gitu. Saya yakin dan percaya saat-saat kesulitan terjadi, Tuhan akan kasih saudara wisdom, saudara. Tenang, jamah, lawat, akan diberkati. Ini jalannya begini, tenang saja. Apapun kamu masuk di dalam lembah kekelaman, aku yang akan menolong kamu. Tenang saja, saudara. Right, saudara. Saya harap ini bisa menjadi masukan kita untuk menghadapi kalau kita dapat kesulitan. Makanya dikatakan janganlah takut dan jangan patah hati. Jangan takut dan patah hati. Tuh. Jangan takut dan patah hati. Artinya takut, kebingungan. Karena dulu kan Tuhan sudah nolong saudara. Dulu kan Tuhan sudah memberikan saudara jalan keluar. Sungguh loh saudara, semenjak sakit, waktu kakinya saya betul-betul cara pandang Tuhan itu berubah. Ya saya tidak mau sama lagi saudara. Kalau Tuhan sudah menolong saya jaga, saya ingat apa yang pernah Tuhan tolong. Terus setiap hari. Saya ingat, setiap hari saya harus mengatakan dalam mulut saya apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup saya. Kenapa? Supaya saya punya self-control. Supaya saya mengingat sebelum mulut saya buka karena kesulitan, saya harus ingat bahwa Tuhan itu raja. Tuhan itu Allah, Tuhan jalan keluar. Saya tidak boleh berkata sekalipun, sedikit pun tentang hal yang buruk tentang Tuhan.
atau mendiskreditkan saya, sebab saya sudah dibeli oleh darah Kristus. Bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jika aku di dalam Kristus, maka dia sendiri sudah lunas bayar dan mengampuni dosaku. Aku tidak mau ditekwa lagi oleh dosa. Aku tidak mau ditekwa lagi sama iblis. Aku orang merdeka, maka dari itu aku tidak mau bermain-main dengan dosa, sebab upah dosa adalah maut. Itu saudara. Wow, kalau kita bisa mengerti ini, waduh, kita itu bisa tenang banget tuh saudara. Asakely. Kenapa? Karena Tuhan betul-betul memberikan kita, saudara punya self control dan sudah tenang, sudah bisa diam, kunci mulutnya dan tenang seluruhnya dalam menghadapi apapun. Wow, itu amazing. Dan itu akan membawa berkat bagi kita semua, saudara. Right, saudara? Makanya ada heran kalau saudara buka di Keluaran 14 ayat 14. Nah, sebelum kita selesai nih, saudara. Udah cepat sekali ya. Keluaran 14 ayat 14. Jadi saudara, sekali lagi saya memberitahu buat saudara bahwa kita kebaktiannya dari sekarang sampai 6 bulan yang akan datang, kita kebaktiannya itu jam Indonesia khususnya jam 10. Ya karena ada daylight saving. Jadi jam 10 family devotion itu jam 10. Tapi kalau kalau di Amerika tetap jam 8, saudara, karena ada daylight saving jadi mundur 1 jam. Jadi di Indonesia bukan jam 11 tapi jam 10 selama 6 bulan. Gitu ya saudara ya. Nah, saudara lihat sekarang 14. Nah, Keluaran 14, saudara. Tuhan berperang untuk kamu. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Kamu apa? Wes diam saja. Kalau bahasa Jawa berkata menengai. Jadi kalau diam aja Pak, mulut kita diam saja. Jangan kau gunakan mulutmu itu dengan hal yang nggak benar. Kenapa? Tuhan lagi berperang. Kalau Tuhan lagi berperang, masuk kamu nusuk Tuhan dari belakang? Dari mana Pak nusuk? Dari perkataanmu itu. Wah, enggak mungkin, enggak bisa, enggak mampu. Saudara, wes diam aja, lebih baik berdoa, itu jauh lebih bagus. Benar enggak sih, saudara? Ini yang harus saudara sama saya sadari. Karena apa? Saya yakin dan percaya saudara sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Luar biasa. Seperti yang saya katakan saudara ada di Amerika, saudara punya rumah, saudara bisa bayar apartemen, saudara punya mobil, saudara punya pekerjaan, saudara punya segalanya. Dari mana? Kan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan sudah pasti punya pengalaman. Nah, pengalaman yang benar, yang baik ini yang harus diingat. Bukan pengalaman yang buruk. Kalau saudara ngerti ini, maka saudara akan menjadi orang merdeka. Kenapa? Tidak ada sampah di dalam hati dan pikiran saudara. Makanya benar yang dikatakan firman Tuhan itu tidak pernah salah. Hidup melayani Tuhan, mati adalah keuntungan. That's it, mau apa lagi? Setan akan kabur. Tidak akan dekat sama saudara. Tidak berani, saudara. Sudah punya prinsip seperti itu, mau diapain aja, kamu sendiri aja. Kamu percaya aja sama Tuhan. Mau sungguh syukur, gak sungguh sudah. Mau Tuhan pakai pulang, ayo. Setan gak akan deketin saudara. Setan akan lari, dia akan berkata, gak ada guna ini. Gua hajar kiri kanan, dia cuma diem aja. Hajar kiri kanan, dia percaya Tuhan Yesus. Tambah lekat, tambah kuat, dia akan mundur. Contohnya siapa? Yesus sendiri. Kalau kalimat sesudah dicobain oleh iblis di padang gurun, si iblis itu berkata, nunggu Tuhan lemah. Tuhan nggak pernah lemah-lemah. Kenapa Tuhan nggak lemah-lemah? Karena dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu apa yang harus dilakukan, hanya menyenangkan hati Bapaknya. Seharusnya saudara tahu tujuan hidup kita, yaitu menyenangkan Yesus saja sebagai Tuhan kita, Allah kita, Raja kita, Sang Juru Selamat. Aku mau menyenangkan. Gimana caranya aku bisa menyenangkan? Yaitu menjaga hidupmu dengan self-control, dengan saudara diam dan tenang, maka semua apa yang saudara buat, apa yang semua saudara lakukan, saya yakin dan percaya kau lakukan karena sudah percayakan Yesus dan saudara tidak akan keluar dari jalur firman Tuhan. Wow. Kalau saudara bisa mengerti ini, waduh, it's amazing, benar-benar amazing, saudara. Ya, wong dia sendiri akan berperang. Kalau dia berperang, kita diam aja. Memang kita tidak bisa melihat, tetapi ingatlah, firman itu akan membuat saudara menjadi strong. Firman kebenaran itu akan betul-betul memerdekakan saudara dari semua hal yang buruk. Karena saudara tahu definisi kebenaran itu. Right? Ayo saudara, hari ini tetaplah kuat. Karena dia sudah menjanjikan apa yang hilang di tahun-tahun lampau akan dikembalikan di tahun 2024. Jangan sampai itu kita tidak kebahagiaan. Right, saudara? Kalau saudara bisa mengerti firman ini dan saudara betul-betul bisa mempunyai self-control dan bisa diam dalam menghadapi tekanan kesulitan hidup saudara
dan saudara bisa tenang. Saya percaya loh saudara, wow, penjagaanmu itu luar biasa. Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Karena saya percaya setiap orang benar itu punya malaikat saudara. Dan malaikat itu yang akan berperang mengusik orang-orang yang mengusik saudara. Apa saja yang didatangkan oleh iblis yang ingin mencobai saudara, saudara akan kuat sebagai pemenang. Iblis tidak akan pernah berdaya. Imanmu tidak goyah, kepercayaanmu mantap, kamu mengutamakan Tuhan dan percaya 100% kepada Tuhan. Kenapa? Karena kau betul-betul memahami tentang self-control. Dan kau mengerti apa yang harus dikerjakan, diam dan tenang. Dan jelas saudara ya, Ulangan 31 itu jelas sekali bahwa Tuhan berjalan di depan saudara, right saudara? Ya, keluaran 31 tadi. Ulangan 31 saya lupa tadi ya. Saya mengatakan buat saudara, 31, Ulangan 31 ya saudara ya. Ulangan 31 ayat 8 tadi. Tuhan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang menyertai engkau, Dia tidak membiarkan engkau, dan tidak pernah meninggalkan engkau. Hanya Tuhan minta saudara, jangan takut, jangan gelisah, jangan patah semangat. Amin saudara. Maka dari itu, maju dalam ikut Tuhan, selesaikan masalahmu dengan baik, dan jangan gemetar dalam menghadapi apapun yang terjadi. Percayalah, Tuhan itu yang akan berperang untuk kamu. Maka dari itu, kalau saudara bisa menyelesaikan, maka yang terjadi apa? Sukacita, damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti dunia. Tuhan tidak memberikan segala sesuatu hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan memberikan segala sesuatu karena kamu bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan upah yang menggunakan firman Tuhan akan mendapat balasannya sebab engkau menghargai firman. Amin saudara, masih terus dalam Tuhan, percaya sebab Dia Allah yang luar biasa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, kita akan melihat siapa yang hadir belakangan ini saudara. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai saudara, maju. Dari sekali lagi saya katakan buat saudara, jangan lupa untuk waktu Indonesia itu jam 10 ya. Jam 10 pagi dan waktu Amerika jam 8. Oke saudara, itu luar biasa saudara ya. Oke. Erdiana Tarika, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren, dan selalu friend Pak Andri, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Terus Ibu Sandra, Pak Oki, dan juga untuk Sani bersama seluruh keluarganya, bersama Ibu yang ada di Indonesia, Tuhan memberkati. Rotua ya, Rotua Tambu Bolon ya, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Dan juga Ibu Grace, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Sri Nugawati, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ami, Yanti, Pak Budi, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Nona Mawi, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Susarina Dedi, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ivong, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Aprilia, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Fatih, Ibu Fiti, Lauren Ceki, dan anak-anaknya Ibu Fatih bersama mantunya. Bersama besarnya Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Swali, sehat senantiasa ya Ibu, Tuhan memberkati. God is so good, God is wonderful. Terus Dinaan, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Novi, Pak William, Ibu Linda, Caroline, Christopher, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. God is so good. Troy Poluan, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Oke, siapa? Mami Samuel, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Bersama Ria dan Pak Yohana, Tuhan memberkati. Jenny Chandra Wijaya, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. God is so good. God is wonderful. Ibu Devi, Pak Julianto, Timothy, Tiffany, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Oke. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Oke saudara, haleluya. Maju terus saudara dalam ikut Tuhan. Mari kita dudukkan kepala ya saudara dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, kemurahan-Mu, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, mampukan kami bertahan dalam menghadapi kesulitan, tekanan hidup, hinaan, apapun yang negatif, supaya kami kuat. Dan Tuhan, berikan kami self-control, supaya kami bisa diam dan tenang untuk melakukan kebenaran firman-Mu, supaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau selalu mengingatkan kami, ajari kami mengingat hal-hal yang benar, yang baik, yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak akan pernah melupakannya, dan kami harus mengingat berulang-ulang
ulang supaya iman kami bertumbuh, self-control itu ada, dan kami bisa diam dan tenang karena kebenaran firman-Mu, karena karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau juga memberkati seluruh keluarga besar Miracle Center USA ini, dan juga yang AMCM di Indonesia, dan yang juga yang ada di live chat ini, ya Tuhan Yesus, di Family Devotion, yang menyaksikan Family Devotion juga, yang juga mereka klik lagi, kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan memberkati, melawat mereka, menjamah mereka Tuhan, supaya semakin hari semakin dekat akan Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga besar ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tak lupa terus kami juga berdoa untuk Sunani Wijaya Sastuti, dan Pak Andreas Adi, Ibu Lina, dan Pak Andi bersama seluruh keluarganya, dan San VC bersama semua keluarganya, Mira bersama seluruh keluarganya, Mary Olisa bersama seluruh keluarganya, Yaya Nasam bersama seluruh keluarga, Ibu Lika, Ibu Neti, Elke bersama seluruh keluarganya, Yulia Wibowo, Lijun, dan Raymond bersama seluruh keluarganya, Ardiana Targa bersama seluruh keluarga, Ibu Dede Simrasaira bersama seluruh keluarganya, Lili Harunaumi, Emma, maminya, kakaknya bersama seluruh keluarganya. Dan kami juga berdoa untuk Eva Tropoluan, Treven Eden, Tante Ann bersama seluruh keluarganya. Kami juga berdoa bahwa Ibu Elizabeth, Pak Namar, Warren, Desa Andu, Pak Andre, dan juga Ibu Lucia dan Philip bersama seluruh keluarganya, Pak Sandra, Pak Oki, Ibu Sandra, Pak Oki, dan juga Pak Sani bersama seluruh keluarga besarnya Tuhan Yesus, dan Ibu Grace bersama seluruh keluarganya, Ami, Yanti, Budi bersama seluruh keluarganya, kiranya kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Kau lawat, kau jamah hidup mereka Tuhan, supaya mempunyai self-control dan betul-betul hidup di dalam dekat akan Tuhan, dengan diam dan tenang dia bisa melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan kami percaya di mereka semua ada orang yang diberkati, orang yang diurapi, orang yang dijamah biji mata Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan bersama-sama dengan hidup mereka, dan apa yang diperbuatnya Tuhan selalu menyertai, dan keberhasilan selalu ada dalam hidup mereka, dan kemenangan ada dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Nona dan bersama Mawin bersama seluruh keluarganya, Susan Reno di Pura bersama seluruh keluarganya, Ivong bersama seluruh keluarganya, Gunadi Condo Gunomo bersama seluruh keluarganya, Ibu Wanti dan Pak Gede Arya dan Pak Mulut bersama seluruh keluarganya, Singgowati bersama seluruh keluarganya, April bersama seluruh keluarganya, Fatih Fiti, Pak Ibu Fiti, Lauren Jackie, dan anak-anaknya Ibu Fatih dan mantunya, dan bersama seluruh keluarganya, dan Ibu Swandi bersama seluruh keluarganya, Ibu Sirenggawati bersama seluruh keluarganya, Tina bersama seluruh keluarganya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, Ibu Novi, Pak William, Ibu Linda, Caroline, Christopher bersama seluruh keluarganya, Darin Deli bersama seluruh keluarganya. Dan kami juga berdoa untuk Chris Johnson bersama seluruh keluarganya Tuhan, dan kami juga berdoa Jenny Chandra Wijaya bersama seluruh keluarganya, Mami Samuel bersama Ibu Ria dan Yohanes Samuel bersama seluruh Yohanes bersama seluruh keluarganya, Ibu Devi, Pak Julianto, Timothy, dan Tiffany bersama seluruh keluarganya. Dan biarlah kasih karunia anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Buat mereka semakin hari betul-betul mengerti firman Tuhan, semakin hari semakin berpaut sama Tuhan, semakin hari mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya mereka sekali lagi bisa memiliki self-control, bisa tenang, bisa diam, sudah menjaga mulutnya untuk mengatakan hal yang benar yang memberkati hidup mereka, supaya hidup mereka tidak menghancurkan hidupnya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga Miracle Center ini ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di Amerika ini, baik AMCM, baik yang ada di Lecture ini, kiranya kasih karunia anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan kami yang di Family Devotion juga. Terima kasih yang baru pertama kali atau menyaksikan Family Devotion atau klik lagi. Jauhkan dari berbahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari perbuatan yang salah. Takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, dan kami terus berdoa untuk Ibu Heni, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun untuk Ibu Heni. Kau lawat, kau jamah, kami percaya Ibu Heni sudah sembuh, sudah bisa jalan, kaki kiri tangan kiri sudah tidak gemetar, mata kirinya sudah melihat, tangan kiri telinga kirinya sudah mendengar. Demi nama Tuhan juga kami terus berdoa untuk Ibu Wanti. Kami percaya Ibu Wanti sudah sehat, sudah diberkati Tuhan, bisa tidur nyenyak, dan kondisi badannya semakin baik, semakin kuat, dan kami percaya tumor kankernya sudah hilang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Ibu Swali, Tuhan lawat, Tuhan jamah, supaya semuanya di organ tubuh, luar tubuh dipulihkan. Demi nama Tuhan Yesus sembuh total, sudah tidak ada benjolannya lagi, semuanya yang bekas jatuh sudah tidak ada lagi, sudah hilang dan dipulihkan keadaannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Pak Andi, Ibu Desi, dan kiranya
berkati usahanya, kiranya kasih Tuhan boleh turun, anugerah-Mu boleh jadi, lawatan-Mu boleh mengalir, supaya apa yang diperbuatnya betul-betul Tuhan memberkati usahanya, dan betul-betul pemasukannya setiap bulan mencukupi, bahkan sampai berkelimpahan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Paul dan Ibu Ros, kiranya kasih karunia Tuhan boleh turun untuk Pak Paul, Ibu Ros, supaya membuka hatinya, terus dibaptis, bahkan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkati usahanya Tuhan, apa yang diinginkannya boleh terjadi, dan ada kesaksian yang luar biasa dalam hidupnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk perang di Timur Tengah, kiranya ada sukacita, ada damai sejahtera, banyak orang bertobat terima Tuhan Yesus, buat semuanya menjadi damai. Dan begitu juga untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia, Amerika, Indonesia, Cina, India, dan semua negara di dunia supaya bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan terlebih lagi kami berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu, kiranya Kau memberkati, melawat, menjamah bangsa ini, takut akan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka, jauhkan dari musuh-musuhnya, dan jauhkan dari hal yang buruk. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya bangsa ini terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tak lupa terus kami berdoa ya Tuhan, dengan kasih setia Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, yang terus berdoa mohon belas kasihan Tuhan, kasih karunia-Mu boleh turun atas kehidupan mereka, di mana mereka terus berdoa mohon belas kasihan kasih karunia Tuhan turun atas Jenny Chandra Wijaya. Kami percaya dia punya bisnis sendiri, buka usaha sendiri, termasuk tempat yang strategis dan ruko yang bagus, dalam nama Yesus mujizat terjadi. Dan kami percaya Tuhan, tanahnya sudah terjual, sudah di DP, terima kasih karena kuasa-Mu, dan bungkus dengan darah Yesus, semua berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun, diberkati orang yang dibeli itu tanahnya dengan sehat walafiat secara jasmani rohani, buat tangannya sudah diberkati dan berhasil, dan tanahnya sudah laku terjual dalam nama Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk orang tuanya yang stroke sembuh total dalam nama Yesus, artinya sudah diberikan kekuatan, damai, sudah penghiburan daripada Tuhan Yesus. Tina kami percaya sudah dapat pekerjaan, anaknya sudah alergi enzimanya sembuh total dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk Nadi Condro Punomo, biar terus hidupnya menjadi berkat, sehat jasmani rohani terus Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, dan rohnya terus dibakar sama Tuhan, terus menyala-menyala luar biasa. Begitu juga berdoa untuk Sean breast cancer sembuh total dalam nama Sean breast cancernya Sean, dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk Moni temannya Bu Fani, kasih anugerah-Mu boleh turun, Kau lawat, Kau jamah Tuhan, seluruh jaringan otaknya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, sehat sempurna, dan dapat digerakkan dan dapat bekerja kembali demi nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar, Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah yang maha dahsyat, maha agung, maha luar biasa. Maka dari itu kami terus menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu ini, kiranya kasih damai sejahtera-Mu boleh turun atas mereka, dan kami serahkan semuanya untuk mereka yang bekerja Tuhan Yesus pada pagi hari, buat tangannya diberkati, apa yang dilakukannya selalu berhasil, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari yang buruk. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk yang malam hari kami mau tidur, kiranya kasih karunia-Mu boleh turun atas kami. Kami serahkan roh kami kepada tangan Tuhan, matikan daging dan hawa nafsu kami ini, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami mempunyai self control, supaya kami bisa diam dan tenang maka menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, amat baik, luar biasa baik, dan kami percaya mujizat sampai hari ini tetap ada. Dan kiranya apa yang sudah Kau katakan buat kami, khususnya di gereja Miracle Center ini Tuhan, dan juga izin Tuhan, apa yang hilang di tahun-tahun masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan, sehati sepakat seias kata mujizat pasti akan terjadi, dan mujizat tetap ada sampai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mengatakan amin. Dan jangan lupa saudara ya, bahwa sekali lagi tadi sudah dikasih tahu juga di tempat ini, bahwa kebaktian Family Devotion ini di Indonesia jam 10 pagi, ya jam 10 pagi. Ya karena ada daylight saving, bukan jam 11 lagi, bukan jam 10. Tapi kalau di luar pulau, saya tidak tahu. Tapi di Jakarta itu jam 10 pagi. Jadi saudara bisa menyocokkannya, Family Devotion-nya. Kasih tahu teman-teman semuanya. Dan jangan lupa saudara, apapun yang hilang di masa-masa lampau, Tuhan akan kembalikan pada saudara tahun ini, di tahun 2024. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye.